Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Yang terhormat, yang saya hormati guru kita bersama Al-Ustadz Ahmad Warka, Mudirul Mahad Pesantren Kolong Langit Al-Mahrusiyah Falahul Munjiyah. Yang terhormat, yang saya hormati para asatid, para jajaran kepengurusan, dan para jamaah dan santri yang mengikuti pengajian pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan pertolongan darinya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Nikmat Allah yang besar ini marilah kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama mudah-mudahan kajian kitab Al-Hikam ini menjadikan sababiyah kita diakui sebagai umat Muhammad mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah ala niyat wa ala niyatin sholihah wa ala manawa bisalafuna sholihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ali baitil kiram. Summa ila Samuddin Abdul Qadir Al-Jannah Syahmat Kabir Arifai Syahmat Badawi Arifai wa Syahayatil Haran wa Jami'i Asawa Sayyidi Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Sahibi Dalail Khairat wa usulihi wa furihim min alisilsilati wa jami masahim ilal muntaha qadasallahu sirahum wa nawara dariqahum wa yulid darajati wa ada alaina min barakatihim wa amtir alaina ghaisa karamatin fit daraini syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami masyayikhina wa masyayikhina wa ustadina sanila jami asatadina ladina lamuna ilman nafi' fi sigharina wa kibarina. Summa ila arwaqi abaina wa ummatina wa ajdatina wa jaddatina wa amina wa amatina sana bawaiman fi hadal majlis al-ayamin wal amwat wali sifaim wali salamati dinim wa dunya wa akhrahum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi anfusina wa zawjatina wa auladina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jami' ashabil huquqi alaina wa jami' huwanina fillah wa jamil ladina yunfikuna awalahum fi jihadina wa fi hadal ma'had
ولشفائهم ولسلامتهم ولسلامة دينهم ودنياهم وأخراهم شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع رجال الغائب وأرواح المقدسة أغيثنا 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 بغوثة وانظر إلينا بنظرة ثم إلى ركباء ونقباء ونجاب وأبطال وأوتاد وأغوث وكتب أغيثنا 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 بغوثة وانظر إلينا بنظرة واحضر إلى مقامنا هذا لقضاء جميع حوائجنا وحوائج تلاميذنا خصوصا من استمع في هذا المجلس بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لوالدي ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amatana bi barakati fid dharain amin. Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ifatin adamu ridha minka anha. Aslu kulli maksiatin bermula atau apa di sini? Adapun ya, bahwasanya pokok tiap-tiap maksiat wa ghaflatin dan lupa wa syahwatin dan syahwat itu ridho anin nafsi dari nafsu. Wa aslu kulli ta'atin, adapun pokok tiap-tiap ketaatan wa yaqdhatin dan kewaspadaan atau kesadaran wa ifatin dan menjaga kehormatan itu adamu ridho, tidak adanya ridho minka darimu Allah, Anda dari nafsu. Aslu kulli maksiatin, adapun tiap-tiap pokok maksiat
Ai mukhalafatun artinya menselisih. Lima kepada sesuatu. Amaro yang telah perintah siapa Allahu Allah bi dengannya mah. Wa naha dan telah melarang siapa Allah anhu darinya mah. Wa ghaflatin dan lupa lil qalbi bagi hati an hadratir rabbi dari hadrah Tuhan atau Allah. Wa syahwatin dan syahwat nafsaniyatin yang bangsa nafsu. Wahia bermula syahwat nafsaniyah itu at-ta'alluqu bergantung atau itu at-ta'alluqu bergantung bima dengan sesuatu. Yushilu yang menyibukkan apa ma'anillahi jauh dari Allah. Antu anlil bukti maknanya jauh dari Allah Ta'ala. Khobarnya itu ridho anin nafsi dari nafsu. Bi isma'il arifin dengan kesepakatannya orang-orang arif ma'rifat. Ini ngajinya agak cepat karena banyak. Warbabil kulubi dan orang-orang yang mempunyai hati. Li'ana ridho karena sesungguhnya ridho anha darinya nafsu. Itu yujibu mengharuskan atau mewajibkan apa ridho. Ta'tiyata uyubiyah akan atau pada melakukan beberapa cacatnya nafsu. Wa masawiha dan beberapa keburukannya nafsu. Wa yasiru dan jadi apa qabihuha keburukannya nafsu. Itu hasanan khobarnya soro yasiru kebaikan atau kebagusan. Faman maka bermula barang siapa dia yang ridho siapa man an-nafsi dari dirinya man. Istahsana jawabnya man maka menganggap bagus siapa man halahakan keadaannya nafsu. Wasakana dan merasa tenang siapa man ilahi kepadanya nafsu. Waman bermula barang siapa istahsana yang menganggap bagus siapa man kula khali nafsi akan tiap-tiap keadaan dirinya man. Wasakana dan merasa tenang siapa man ilahi kepadanya nafsu. Istaulat maka menguasai ali atasnya man apal ghaflatu lupa anillahi dari Allah. Wabil ghaflati dan sebab lupa yan syarifu berpaling apa kolbu hatinya man anit tafakudi dari meneliti wal muraati dan menjaga li khawatiri kepada beberapa getarannya kolab. Fatal suruh maka tumbuh atau bangkit ali atasnya kolab khinaidin ketika istaulat alail ghaflah. Khinaidin ketika istaulat alaih ghaflah itu namanya tanwinnya tanwin iwat anil jumlah. Apa dawa isyawati dawa asluhu dawaiyu. Apa dawa isyawati beberapa ajakan syahwat. Wataglibu dan kalahnya atau wataglibu dan kalahnya hati. Id
Laisa karena tiada indahu di sisinya kolbuh minal mukrokobati dari mengintai-ngintai apa masa sesuatu khobarnya laisa. Laisa karena tiada itu indahu di sisinya kolbuh atau kolb minal mukrokobati dari mengintai-ngintai apa masa sesuatu. Isimnya laisa yatba'u yang bisa menangkal apa ma akan nafsu atau syahwat. Waman bermula barang siapa bermula. Waman adapun ya bahwasanya. Waman bahwasanya barang siapa yang nggak tahu barangnya siapa. Siapa orangnya kalau nggak mau barangnya. Waman bahwasanya siapa orangnya ghalabatzu yang mengalahkan wa akan man apa syahwatu syahwatnya waqa'a maka terjerumus siapa man fil ma'asyi di dalam beberapa maksiat lama halata dengan pasti. Ya kelawan atau khal juga boleh kalau di kitab-kitab itu khaleh. Tapi yang enak ya dengan aja. Ya biasanya khaleh. Tapi kayaknya nggak enak gitu kayaknya. Biar enak aja. Kalau makna kitab la mahalata khaleh wajib. Ya nggak apa-apa lah mahalata dengan keadaan wajib. Terlalu panjang ya. Wa aslu kulli ta'atin adapun tiap-tiap pokok tiap-tiap taat muwafaqatin artinya kompak lil amri kepada perintah wanahi dan larangan wayaqdatin dan kesadaran atau kepekaan aidukhulin artinya masuk fi hadratir rabbi di dalam hadrah Tuhan watanabuhin dan mengingat watanabuhim dan mengingat lima kepada sesuatu yurdi yang meridai siapa Rabbu akan ma waifatin dan menjaga kehormatan ulul himmati artinya luhurnya cita-cita atau tujuan anisahwati jauh dari beberapa syahwat. Itu ada ridho tidak adanya ridho minka darimu anda darinya nafsu atau syahwat. Fa'innaman maka sesungguhnya orang lam yardo yang tidak ridho siapa man anafsi dari dirinya man. Jawabnya lam yastahsin maka tidak menganggap bagus siapa menhalakan keadaannya. Walam yaskun dan tidak merasa tenang siapa man ilai kepadanya nafsu. Waman bermula barang siapa karena yang ada siapa man itu bihadzal wasfi dengan sifat ini karena maka ada siapa man itu mutanabbian orang yang ingat mutayakidzan yang mempunyai kesadaran atau kepekaan litawariki kepada beberapa jalan
Wal awariti dan beberapa kejadian yang baru. Kalau bahasa Jawanya pira-pira perkara kang anyar teko. Wa bitayakuti dan dengan kepekaan. Ya tamakanu mapan. Siapa man minta fakudi khawatiri dari meneliti beberapa getaran hatinya. Man. Wa muraatiya dan menjaga khawatir. Wa inda dalika dan ketika yang demikian itu ya tamakan tahmadu padam apa nironus sahwati api syahwat. Fala yakunu maka tiadalah baginya nafsu alaihi atasnya man apa golabatun menang. Wala kuatun dan tiada kuat. Fayatasifu maka menyandang sifat fayatasifu. Kalau dibahasakan Indonesia, kalau bahasa Jawanya kan mongko persifatan. Kalau di Indonesia kan bagaimana? Maka memiliki sifat. Memiliki sifat. Iya kita aja ya. Kadang-kadang susah. Fayatasifu maka mempunyai atau memiliki sifat siapa man. Khina idin ketika itu apa? Tahmadu nironus syahwat. Bil ifati dengan menjaga kehormatan. Wa idza tasafa dan ketika mempunyai sifat siapa man bidzalika dengan yang demikian itu. Tahmadu nironus syahwat. Karena maka ada siapa man itu mutajanniban orang yang menjauhi likul lima kepada atau likul lima bagi tiap-tiap sesuatu nah yang melarang siapa Allah anu darinya mah. Muhafidhan itu orang yang menjaga khabar sani ala jami'i mata seluruh perkara amara yang telah perintah siapa Allah bi dengannya mah. Wadzalika bermula yang demikian itu makna taatillah maknanya taat Allah subhanahu. Wa kama kana dan ketika ridha atau kapan ridha. Wa kama kana dan kapan ada apa ridha ani nafsi dari nafsu. Itu saknaman keadaannya orang. Ya ta'ato yang melangkah siapa man atau mempelajari siapa man. Al-uluma kan beberapa ilmu ad-dhariyata yang nampak, yang zahir, alati yang lata dulu rupanya alati perkara gitu aja. Lata dulu yang tidak menunjukkan apa alati ala uyub bin nafsi atas beberapa cacatnya nafsu. Nah maka melarang siapa al-musonifu musonif ansuh batim dari bergaul mereka ahlu zahir wa mukhalatatihim dan bercampur baur mereka. Faqala maka berkata siapa musonif, langsung dibaca sarahnya ya. Aslu kulli maksiatin pokok tiap-tiap kemaksiatan. Yang dimaksud maksiat itu mukhalafatun lima amarallah bih. Artinya menselisihi kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah wa nahanu dan apa yang dilarang oleh Allah. Namanya maksiat itu menselisih apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah. Wa ghaflatin dan lupa. Maksudnya lupa itu lil qalbi lupanya hati an hadratir rabbi. Dari
hadratur Rabbi, dari kehadirat Tuhan. Wasahwatin dan syahwat, nafsaniatin yang bangsa nafsu. Syahwat nafsu waya ataluku bima yushilu anilai ta'ala. Yang dimaksud syahwatnya nafsu itu adalah ketergantungan terhadap sesuatu yang menyibukkan jauh dari Allah. Aridho anin nafsi, yaitu ridho dari nafsu. Bi Ismail Arifin Arbabil Qulub, itu menurut kesepakatannya orang-orang alim ma'rifat dan orang-orang yang mempunyai penglihatan hati. Jadi terjadinya kemaksiatan, hati kita ini senantiasa lupa kepada Allah. Timbulnya gejolak syahwat. Yang dimaksud satwa itu ketergantungan hati kepada sesuatu yang menyibukkan jauh dari Allah. Jadi keinginan diri yang mengalahkan kepada Allah. Kejadian tersebut adalah adanya ridho dari nafsu. Nafsu itu adalah menurut orang-orang ahli tasawuf itu ada 4. Yang pertama namanya nafsu lawamah. Kalau orang Jawa nafsu alwamah. Kalau diarabkan lawamah artinya nafsu yang banyak mencelanya. Yang kedua dinamakan nafsu amarah. Nafsu yang mendorong kepada keburukan. Inna nafsa la amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu niscaya mengajak kepada keburukan. Yang ketiga nafsu sufiyah. Nafsu sufiyah itu nafsu yang kadang condong kepada lawamah, amarah, ya kadang condong kepada mutmainnah. Yang keempat nafsu mutmainnah. Nafsu ini dinamakan jisim halus. Jadi nafsu itu namanya jasad halus. Kalau ini namanya ada jasad wadak, jata kasar. Di dalamnya jasad kasar itu ada jasad halus yang dinamakan nafsu. Asal mula kejadiannya hawa nafsu itu ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa memakan buah khuldi. Maka tumbuhlah nafsu yang 4 perkara. Nafsu lawamah, nafsu yang suka mencaci maki, suka mencela. Banyak mencelanya. Alwamah atau lawamah. Pekerjaannya mengajak keburukan. Tempatnya di perut, pintunya di mulut. Artinya senantiasa mendorong seseorang untuk mementingkan kebutuhan mulut dan perut. Mulut dan perut. Ngaji kalau nggak ada kopi, nggak ada makanan, ya nggak berangkat. Itu. Nafsu lawamah. Lawamah itu ya pokoknya dorong keburukan. Dalam kitab tasawuf, nafsu lawamah itu kalau diwujudkan, kalau kita melihat dari terawangan mata hati kita, itu bentuknya besar, tinggi, hitam, kemerah-merahan, bercambang, berkendaraan macan. Pujinya la ilaha illallah. Ada pujinya. Maka kadangkala kita berwirid,
atau berzikir ketemu sosok yang besar. Kalau itu sosok hitam kemerah-merahan besar gagah, itu sebenarnya nafsu kita. Jasad halus kita itu tajali, menampakkan kepada diri kita. Kadang-kala dikiranya itu jin. Apabila kita zikir masih diliputi oleh nafsu yang kayak begitu itu, berarti kita masih dikendalikan oleh nafsu yang namanya lawamah. Banyak condong kepada perkara-perkara yang menyibukkan diri kita jauh dari Allah. Ada nafsu amarah, ngajak keburukan. Kadang-kala niat kita ini sudah bulat, tekadnya sudah kuat. Tiba-tiba ada temennya ngajak, kita kadang-kala sudah nggak jadi belot. Memang ada dorongan nafsu itu. Nafsu sufiyah ya kadang baik ya kadang buruk. Kalau baik ngikuti langkahnya nafsu namanya mutmainnah. Kalau mutmainnah itu sudah jiwa yang tenang, nafsu yang sudah enggak goncang. Jika seseorang telah menang dan nafsunya telah tenang, nafsunya namanya mutmainnah, maka bala dan nikmat itu dianggap satu. Kaya melarat dianggap satu. Susah gembira dianggap satu. Karena yang dilihat bukan wujudnya kegembiraan dan kesusahan, tapi yang dilihat adalah pencipta kegembiraan dan kesusahan itu. Jadi yang dilihat itu yang ngasih, Tuhannya, bukan pemberian. Itu kalau sudah mutmainnah, jiwanya sudah tenang. Lah nafsu itu nanti apabila tidak kita perangi sejak dini, yang dikhawatirkan ketika kita mati nafsunya masih lawamah, belum lunak, belum tunduk. Maka ada orang itu mau meninggal, ucapannya itu mencaci maki orang, ucapannya jelek, ada. Yang dipikir bukan, mulutnya bukan zikir kepada Allah, tapi menyebut-nyebut harta bendanya, menyebut-nyebut warisan yang ditinggalkan, nyebut-nyebut anakku nanti gimana. Lesannya tertutup, terkunci dari mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Begitu juga nafsu amarah. Menurut orang-orang ahli tasawuf, orang yang selamat menghadapi begal yang paling besar yaitu pisahnya roh dengan pisahnya nafsu. Itu karena bisa melesetkan iman. Jadi setan, iblis waktu nazak itu ikut andil di dalamnya. Kalau kita nafsunya mutmainnah, ya jalannya lurus. Tapi yang dikhawatirkan nafsu lawamah sama nafsu amarahnya itu belum terkalahkan, belum tunduk. Sehingga bisa jadi iman kita ini tercabut dengan su'ul khotimah. Yang selamat orang yang membawa 3 senjata. 1 senjata iman tauhid, yang kedua senjata iman makrifat, yang ketiga senjata iman kamil mukamil. Orang yang membawa 3 senjata ini, maka nafsu lawamah, nafsu amarah akan tunduk, bukan hilang, tunduk dan pisahnya tidak sampai mempengaruhi keimanan. Sehingga yang keluar dengan kemulusan adalah nafsu mutmainnah.
mutmainnah, maka dipanggillah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhan, radiyah mardiyah, ridho diridhoi, seneng disenengi. Jadi nafsunya enak. Fathuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku. Siapa hamba-hamba Allah? Kadang-kadang kita merasa hamba Allah, tapi Allah belum mengakui kita itu hambanya. Karena yang ya hambanya, tapi hamba yang masih nakal, nggak nurut. Kehambaannya belum diakui oleh Allah. Kadang-kadang kita itu masih hambanya duit, ya, hambanya kerjaan, hamba bisnis. Nah, kalau Allah tuh Nabi Muhammad dari disebutkan subhanalladzi asra bi abdi. Siapa hamba-hamba Allah? Para nabi, para rasul, para aulia Allah, para mukmin hak. Nanti berkelompok. Jadi nanti kalau kita sering berkumpul, punya guru orang-orang yang alim ma'rifat, ya nanti kita akan kumpul terhadap mereka. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Loh, berarti nafsu mutmainnah itu nanti yang di dalam surga itu. Katanya nafsu itu enggak di surga, enggak ada nafsu, ada di surga ada nafsu, namanya nafsu mutmainnah, kejiwaan yang tenang. Karena fathuli fi ibadi wadkhuli jannati. Untuk memerangi nafsu tersebut, ya kita butuh guru-guru yang mengerti tentang cacatnya hawa nafsu. Guru-guru yang spesial, yaitu guru-guru ahli thariqah. Tanpa guru ahli thariqah, ya bisa aja, tapi berat. Itu nafsu. Nafsu itu jasad halus. Malaikat punya akal, nggak punya nafsu. Kalau ibadah aja. Kalau kita ya punya akal, punya nafsu. Maka kalau ibadah kadang-kala digoda oleh nafsunya. Apabila kita menang, olehnya digoda oleh hawa nafsu, akhirnya bisa ngadep sama Allah, maka pahalanya mengalahkan jihadus sugro, mengalahkan perang melawan orang-orang kafir. Menundukkan hawa nafsu itu sama dengan jihadul akbar, perang yang besar, perang menundukkan nafsunya sendiri, menundukkan syahwatnya sendiri, yang condong kepada segala sesuatu selain Allah, diarahkan hanya condong kepada Allah. Li'anna ridho anna yujibu ta'tiyata uyubiya wa masawiya. Karena sesungguhnya ridho terhadap hawa nafsu itu mengharuskan orang tersebut melakukan atau melangkah atau melakukan beberapa cacatnya nafsu, keburukannya nafsu. Nah, orang itu kalau sudah ngikuti keinginan nafsu yang buruk itu, cacat-cacatnya hawa nafsu, sifat-sifat tercela diikuti, wa yasiru qabihu hasanan, maka jadilah dia baik, buruknya nafsu dianggap bagus. Iya, buruk dianggap bagus. Kadang-kala ada orang melakukan kejahatan itu bangga dengan jahatnya. Ada nggak? Ada. Orang di penjara berkali-kali semakin bangga. Bahkan dibuat ajang untuk menaklukkan lapangan-lapangan atau lapak-lapak yang pasar-pasar dia kuasai.
Karena sudah merasa apa? Udah merasa dirinya tuh hebat, di penjara berkali-kali, bangga dengan kejahatannya. Jadi ada orang itu bangga dengan kejahatannya. Semakin dia jahat, semakin bangga. Bahkan ketika dia membunuh orang, itu malah semakin bangga, dipamer-pamerin. Loh, padahal orang membunuh orang itu pembunuhan, orang yang nggak bersalah. Itu kalau membunuh saja, misalkan itu rampok atau begal, bunuh saja itu secara Islam itu hukumannya ganti dibunuh. Kalau membunuh dan merampas harta benda itu dibunuh dan disalib. Nggak dibunuh aja, tapi dibunuh dan disalib. Kalau di kita ini sangat murah sekali ya. Enteng. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang berbuat kejahatan itu semakin bangga dengan kejahatannya. Loh, orang yang kayak begitu itu orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya, yaitu nafsu yang buruk tadi. Lupa cacat dirinya, lupa keburukan dirinya. Yang dilihat keburukan orang lain. Udah pernah saya ceritakan, kayak ikan lagi rebutan tai di sungai. Kalau di kampung itu kalau kita ngising di sungai ya, brul ikannya rebutan. Lah, di situ ada udang. Si udang ini nggak mau ikut-ikutan antri rebutan tai yang ngalir itu. Sok bener, sok suci si udang itu. Kata si udang, ikan-ikan ini loh kok nggak jijik. Tai kok dimakan, dibuat rebutan. Mbok kayak saya ini bersih, nggak mau makan tai. Si udang nggak sadar kalau di kepalanya itu ada tainya, ada kotorannya. Di kepalanya sendiri nyunggi tai, ngeritik jelek-jeleki orang yang makan ikan, yang makan tai. Nah, kadang-kadang keburukan kita numpuk segudang, tapi kita masih sempat ngomongin kejelekan orang lain. Ya kalau kita bergetar, tiba-tiba hati kita pengen ngungkap cacatnya orang lain, maka segera ingatlah cacat kita sendiri. Fadkuru uyuba nafsik. Jadi bangga dengan kejahatan, bangga dengan keburukannya. Itu karena dikuasai oleh nafsu, yaitu nafsu yang buruk tadi. Santri tidur, kalau ngaji tidur, malah bangga. Ditanya, kamu kok tidur? Walaupun kamu melek, masih tinggi saya ilmunya. Saya tuh tidur nyari impian. Kan impian tuh 70 dari juz kewahyuan. Kenabian, ya. Juz dari wahyu kenabian itu. Jadi sombong malah. Ilmu saya itu laduni, yang ngajari saya malaikat mimpi. Itu karena dikuasai hawa nafsu. Nah, orang itu kalau ridho dengan nafsunya maka menganggap bagus perilakunya. Orang lain dianggap buruk perilakunya, dirinya sendiri dianggap bagus. Padahal kita itu nggak pernah baik. Kita pernah baik nggak? Kita nggak pernah berbuat kebagusan.
Loh kok kita pernah berbuat kebagusan ini karena bagusnya Allah. Karena Allah ridho terhadap kita sehingga kita oleh Allah diinginkan berbuat kebaikan. Jadi yang dimaksud diridhoi oleh Allah itu orang tersebut diinginkan oleh Allah berbuat kebaikan. Itu namanya diridhoi. Yang dimaksud dimurkai itu adalah orang tersebut diinginkan oleh Allah digerakkan melangkah terhadap sesuatu yang buruk, yang jelek, itu namanya dimurkai. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, jangan lupa itu karena Allah meridhoi. Artinya kebaikan yang kita lakukan ini karena Allah yang menghendaki, karena Allah yang menginginkan, atau Allah yang memberikan anugerah terhadap kita, bukan muncul dari diri kita sendiri. Tapi ini semata-mata hadiah dari Allah melalui ridhonya. Mestinya kita ini bangga kepada Allah yang telah memberikan kita kebaikan, kebagusan. Kita isinya bersyukur, bukan menganggap bagus terhadap diri kita. Makanya tadi diterangkan bahwa penyebab maksiat tadi adalah lupanya hati kepada Allah. Menganggap kebaikan itu tumbuh dari diri kita sendiri, bukan tumbuh dari Allah diberikan kepada diri kita sendiri kita. Jadi yang dimaksud diridhoi adalah Allah menginginkan kita berbuat kebaikan. Yang dimaksud dimurkai, Allah menginginkan kita berbuat keburukan. Maka penyebabnya adalah lupa tadi. Lupa anugerahnya Allah. Makanya jalan menuju kepada Allah banyak, gampang. Tapi yang dikhawatirkan itu kita itu nggak kuat. Ketika dapat nikmat kita nggak kuat, nggak bisa bersyukur karena memandang nikmat itu sedikit, tiap hari ngeluh aja. Ketika Allah menganugerahi kita berbuat ketaatan, yang dikhawatirkan hawa nafsu itu mendorong agar kita tuh bangga dengan taat kita, sehingga kita nggak bisa memandang bahwa taat itu merupakan rahmat dan anugerahnya Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, hanya dengan memandang anugerah dan rahmatnya Allah hendaklah mereka bergembira. Yang dikhawatirkan nafsu kita ini yang nggak kuat, pengen memamerkan ibadah kita, nggak bisa mandang bahwa ibadah itu tumbuh dari pertolongannya Allah. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan di dalam beribadah. Itu iyyaka na'budu artinya syariat, wa iyyaka nasta'in artinya hakikat. Syariatnya kita ibadah, kita zikir, ya kita ngaji. Tapi hakikatnya Allah lah yang menolong kita bisa zikir, bisa ngaji, bisa beribadah itu. Jangan lupa. Tanpa pertolongan Allah, ketaatan kita nggak akan ada. Maka dikatakan la haula wala quwata illa billah. La haula itu tiada daya menyingkir dari maksiat. Kalau kita ngaji kitab bahasa Jawa, la haula ora ana daya sumungkir sangka maksiat. Artinya tidak ada daya kita ini bisa menyingkir dari maksiat. Kok hari ini kita nggak melakukan maksiat? Bukan dari kekuatan daya kita, bukan. Wala quwata, nggak ada kekuatan di dalam melakukan ibadah illa billah, kecuali Allah. Jadi nggak maksiat itu ya karena Allah. Kita sampai bisa ibadah ya karena Allah. Oleh karena itulah kata-kata la haula wala quwata illa billah ini menjadi jawaban panggilan adzan ketika hayya alas
sholat dan hayya 'alal falah. Ya. Hayya 'alas sholah, marilah sholat. Dijawab, ya Allah, saya itu nggak ada daya dan kekuatan untuk melakukan itu tanpamu. Istilah gampang begitu. Ayo menuju kebahagiaan, keberuntungan. Oh, saya ini menuju kebahagiaan dan keberuntungan juga nggak ada daya tanpamu. Sukses itu ya karena Allah, ibadahnya ya karena Allah. Maka dijawabnya la haula wala quwata illa billah. Artinya mensirnakan kekuatan akal dan nafsu kita. Dihilangkan, dipadamkan. Jadi orang yang sholat itu harus bisa memadamkan kekuatan akal dan nafsu. Makanya muqaddimahnya doa iftitahnya aja sudah inna sholati sesungguhnya sholat wa nusuki ibadahku nusukku wa mahyaya hidupku wa mamati matiku lillahi karena Allah atau milik Allah. Tapi kadang-kala kita itu habis ibadah masih merasa punya ibadah, punya sholat, punya zikir, punya wirid. Makanya kalau sudah hati itu lupa anugerah dan rahmatnya Allah di dalam melakukan suatu ibadah itu, maka yang tumbuh adalah merasa diri kita ini baik. Wasakana ilaiya, dia merasa tenang dengan nafsu itu, merasa nyaman aja, enjoy aja. Tiap hari kesiangan nggak sholat subuh diingetin, ngomongnya ya enak aja, saya itu sholat subuhnya di Mekah. Mbah saya itu masih keturunan wali kota. Loh, secara akal apa ya mungkin? Ketika orang nggak sholat subuh diingatkan kata sholat saya itu sudah di Mekah. Saya itu punya ilmu saifi angin. Saya itu lelap udah nyampe Mekah sholat subuh. Saya itu punya ilmu toyil arat, ngeringkes bumi. Bumi ini hanya setelapak kaki saya. Jadi sombong. Loh, kalau dia pikir secara akal apa ya mungkin? Kan ada orang dibilangin jasa sholat, katanya sholatnya di Mekah, ada gitu ya. Loh, padahal selisih waktu antara Indonesia sama Mekah itu kira-kira 6 jam. Ya. 4 jam ya, 4 jam. Berarti kalau kita ini subuh di sini, ya, di sana berarti mundur. Baru jam 1. Masa jam 1 di sana sholat subuh? Ya kan? Kan nggak mungkin juga. Katanya udah sholat subuh di sana. Di sana itu masih jam 1 malam, kok sholat subuh? Ya apa ya mungkin coba? Kan ada orang katanya sholat saya udah di Mekah. Kamu belum selesai sholat, saya udah selesai. Loh, padahal ya nggak mungkin lah. Itu secara akal masa? Ya kan nggak mungkin. Loh, karena sudah menganggap dirinya itu seorang waliullah. Padahal itu hanya ghurur, tipu hawa nafsu. Jadi olehnya dia kesiangan semakin malas semakin lama tidak merasa itu suatu dosa. Tapi dianggap suatu yang biasa-biasa saja. Bahkan kalau nafsu sudah menumpuk dijadikan suatu kebanggaan. Apalagi yang mondoknya udah lama. Kamu tuh masih jari kelingking saya berani bangunin saya tak shot jadi dot. Bisa jadi dot. Shotnya melungker, dotnya melungker lagi. Jadi tenang dengan keinginan nafsu itu. Lawa man ihtasana kulla khali nafsi. Barang siapa menganggap bagus tiap-tiap keadaan nafsunya, wasakana ilaihi, merasa tenang kepadanya, istawalat alil ghaflah anillah, maka dia akan dikuasai oleh kelupaan jauh dari Allah.
Lho wabil ghaflati yansarifu qalbu an tafakkut. Lho kalau sudah lupa, maka hatinya berpaling dari meneliti dan menjaga getaran-getarannya hati. Akhirnya dia nggak bisa ngoreksi dirinya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima badal maut. Yang namanya orang yang cerdas, orang yang hebat, cendekiawan itu al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang ngoreksi dirinya sendiri. Wa amila lima badal maut, dia beramal untuk bekal kematian. Akhirnya dia nggak bisa ngoreksi dirinya sendiri karena sudah ketutup dengan nafsu dan syahwatnya. Loh kalau sudah begitu fatasuru alaihi khinaitin dawaiya syahwat. Dawais syahwati. Maka yang terjadi ajakan-ajakan syahwatnya tumbuh. Dan akhirnya hatinya dikalahkan oleh hawa nafsunya. Itlaisa indah minal muraqabah, karena dia tidak bisa muraqabah. Muraqabah itu mengintai-ngintai. Muraqabah itu kita merasa diawasi oleh Allah yang terus menerus. Kapan saja, di mana saja kita merasa diawasi oleh Allah, itu namanya muraqabah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dia bersamamu di mana saja kamu berada. Itu namanya muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah. Allah tahu kondisi kita. Maka diceritakan ada seorang santri yang sangat disayang sama kiainya. Sangat diistimewakan oleh kiainya, sehingga santri-santri yang lain ini menjadi iri. Ketika santri-santri yang iri ini akhirnya berkumpul jadi satu musyawarah. Ini kiai kok pilih kasih, sama-sama santrinya, sama-sama muridnya. Kok yang santri itu senantiasa diistimewakan? Gimana kalau kita nanti sowan ke kiai bareng-bareng? Apa alasannya kiai kok sampai mengistimewakan teman kita yang satu itu? Wah, akhirnya santri-santri berkumpul jadi satu, istilahnya demo. Kiainya di demo. Datangi rumah kiai, singkatnya, kiai, kita ini kan sama-sama santrinya. Kenapa kiai kok mengistimewakan kepada teman kita yang satu itu? Kelihatannya ya belajarnya ya biasa-biasa aja kayak kita. Kepintarannya ya biasa-biasa aja. Tapi kenapa dia mengistimewakan? Hal ini menjadikan irinya teman-teman kita. Apa kata kiai? Lantas mau apa? Mau saya disamaratakan, semuanya ya disayang kayak santri itu. Baiklah, kalau begitu saya bikin sayembara. Siapa yang menang dalam sayembara itu, itulah murid kinasih saya. Berapa kiai sayembaranya? Sekarang musuh masih pagi, cepet-cepet ke pasar. Beli ayam satu persatu. Kalau nggak punya duit, nih kiainya juga punya duit, kasih. Ustadznya itu loman. Akhirnya semuanya santri beli ayam. Kalau sudah semuanya udah beli, besok pagi-pagi ayam bawa ke sini semua. Untuk apa Kiai? Pokoknya besok pagi bawa. Semuanya beli ayam. Pagi-pagi dipanggil, suruh bawa ayamnya masing-masing. Kata Kiai, barang siapa? Barangnya siapa? Yang bisa menyembelih ayam
tanpa ada yang tahu, maka itulah murid kinasihku. Tanpa ada yang tahu atau tanpa ada yang melihat, itulah murid kinasihku. Buatnya santri-santri itu alah enteng gitu aja. Kok sayembara kok terlalu ringan. Sombong santrinya. Kapan ya dimulai? Mulai sekarang. Hitung mundur. Kata Jokowi ngitungnya gini. Jokowi nih ngitungnya ya. Dari 5, 4, 3, 1. Lu 2 kok nggak dihitung? Karena sentimen. Ngitungnya diloncati. Dihitung gemeruduk santri. Wah, ada yang lari ke kebun, tengok nggak ada orang, sembelih. Sayalah santri kinasih. Ada yang lari di tebing kali, ditengok, biasanya ada orang ngising di situ, nggak ada, sembelih. Ada yang lari ke kamar mandi, langsung dikunci, sembelih. Pokoknya macam-macam dengan cara, pokoknya nggak ada orang disembelih. Setelah selesai semuanya, setelah sholat zuhur dipanggili satu persatu. Semuanya dipanggil. Siapa yang bisa memotong ayamnya yang nggak ada yang melihat? Saya Kiai. Kamu? Tadi saya sudah lari ke kebun Kiai. Di situ ada kayu besar, tengok nggak ada yang lihat, sembelih. Kira-kira sayalah santri kinasih. Saya juga Yai, saya masuk kamar mandi tak kunci, nggak ada orang, sembelih. Loh kamu, saya tadi ada orang ngising, tak tunggu pulangnya dulu. Pulang, saya langsung ke pinggir kali, sembelih. Terakhir santri yang diiri hati itu. Loh kamu, mohon maaf Yai, lah itu ayammu. Saya mau nyembelih nggak bisa ya. Saya ke kebun ada yang lihat. Pinggir kali ada yang lihat. Ke kamar mandi ada yang lihat. Nah itu teman-temanmu bisa, kamu nggak bisa. Siapa yang lihat kamu? Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat saya di mana saja, kapan saja. Sehingga saya nggak bisa menyembelih ayam ini. Akhirnya para santrinya sama bengong. Iya ya, pantesan dia diaku sebagai murid kinasih. Sekarang sudah tahu kenapa yang ini saya jadikan santri kinasih. Iya ya, akhirnya udah nggak ada yang iri. Pulang dengan keadaan lembek. Bengong ya, ternyata guru atau kiai itu nyayang santrinya memang ada keistimewaan yang nggak diketahui oleh banyak orang. Makanya kalau seorang guru atau kiai melakukan sesuatu yang menurut murid itu memang nggak benar atau nggak pas, maka jangan suudzon terhadap guru, maka katakanlah huwa a'lamu minni, dia lebih ngerti daripada aku. Dia lebih ngerti daripada aku. Jangan lebih dari itu. Huwa a'lamu minni. Wah ini kalau cerita-cerita jadi lama ini. Selingan. Lah itu namanya yang kejadian yang begitu itu namanya muraqabah. Lah yang lainnya ternyata nggak bisa muraqabah gitu. Ini keterangan ini sebenarnya keterangan tingkat thariqah. Kalau thariqah ya begini. Kalau hakikat ma'rifat nanti sudah nggak ada muraqabah. Nah, orang itu nggak bisa muraqabah, nggak ada sesuatu yang bisa menangkal nafsunya. Waman ghalabat syahwatu waqa al ma'asi, barang siapa terjerumus, barang siapa dikalahkan oleh syahwatnya maka terjerumus di dalam beberapa kemaksiatan. Syahwat atau hawa nafsu, tandanya nafsu itu ada. Kalau ibadah, saya itu karena nafsu apa enggak? Nafsu itu
biasanya suka keburu-buru, pengen cepet-cepet. Itu nafsu. Nanti kalau sudah putus, udah lama, kalau lagi seneng ngaji ini, oh ya, nggak waktunya ngaji juga datang. Tapi kalau sudah putus, ya sudah, mungkin berbulan-bulan nggak nongol, batang hidungnya aja nggak ada. Tapi kalau lagi seneng, menggebu-gebu, makanya itu nafsu itu pengen segera, cepet-cepet, itu tandanya apa? Hawa nafsu. Pengennya instan gitu loh. Mondok gini nggak mau belajar, pengennya ya seladuni gitu. Wa aslu kulli ta'atan, aslinya atau pokok tiap-tiap ketaatan itu artinya mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Wa yakdatin, kepekaan atau kesadaran. Peka itu loh. Peka itu ngerti peka? Peka itu sampean itu lewat, di situ itu ada sampah. Tanpa disuruh, sampah itu dibuang. Namanya peka. Kiainya kedatangan tamu. Kiainya belum ngomong, udah ke dapur bikin kopi. Itu namanya peka. Ada orang pintar tapi nggak peka. Di peka itu, ya peka pokoknya itu ngerti. Gini ini ya orang peka, tiba-tiba sandalnya udah dirapikan gitu. Namanya peka. Nggak nunggu kiainya rapin sandal. Peka. Yakdah, kepekaan atau kesadaran. Aidkhuli fi hadratir rabbi. Yakdah itu artinya masuk di dalam hadratur rabbi. Kalau dalam ilmu tasawuf, buat tanabum ingat 5 yurdi terhadap apa yang diridhoi oleh Allah. Merasa seluruh kebaikannya yang dia lakukan itu yang menginginkan Allah, yang menghendaki Allah. Sehingga dia hanya bisa bersyukur kepada Allah karena Allah yang memberikan kebaikan itu. Gak sempat menyombongkan dirinya. Ifatin itu menjaga kehormatan. Gampangnya ifa itu gak gampang minta-minta, gak gampang menampakkan muka melasnya. Kalau kita kadang punya duit sama gak punya duit, mukanya beda ya. Ya, gak punya duit lusuh, mukanya setengah pucat, setengah mayat, setengah bukan. Ya darahnya hilang separuh. Kalau lagi punya duit, bogarnya minta ampun. Lah ifah itu menjaga kehormatan walaupun dia itu nggak punya duit, nggak nampak. Minta gengsi, kecuali minta kepada Allah. Malu. Ya, santri harus bisa menjaga kehormatan. Kadang-kala ada santri itu kalau kiainya ada pura-pura samatan atau atan. Kirain kiainya nggak ada, kesempatan. Ada cewek lewat dari godain aja. Karena kiainya nggak ngerti. Itu namanya nggak ifah, ya. Kalau ifah itu ada kiainya sama nggak ada kiainya sama aja. Kenapa? Loh karena Allah tahu. Namanya muraqabah. Kadang kita kalau kiainya datang gini, waduh nggak ada kesempatan lagi. Coba besok kiai ada acara lagi. Nah, jadi tinggal kiainya itu malah seneng gitu loh. Kenapa? Karena dirinya lepas dari muraqabah. Nggak merasa diintai oleh Allah tadi. Perasaan yang bisa ngintai itu kiainya aja. Padahal kiai itu makhluk. Sewaspada-waspadanya kiai pasti akan lengah. Santri dikasih peraturan kayak apa ya ada aja yang kabur ya kan. Padahal peraturannya udah dijaga. Kasihan pengurusnya ngejar-ngejar. Kata pengurus, kata
Santrinya ketangkep, kan ada film Kejarlah Daku, kau kan ku tangkap. Ada ya. Film judulnya Kejarlah Daku, kau kan ku tangkap. Oh, santrinya kabur. Ya dimasuk-masuk ke dalam hadratullah itu nyambungnya hati kepada Allah yang terus-menerus. Merasa dirinya diawasi oleh Allah yang terus-menerus. Sehingga nggak ada kesempatan lepas dari pengawasannya Allah. Ifa ulul himmah anisawat. Artinya luhurnya cita-cita, luhurnya tujuan. Himmah itu artinya tekad yang kuat. Namanya himmah atau cita-cita. Jauh dari beberapa syahwatnya. Ulul himmati minal iman. Ada kan? Ulul himmati minal, luhurnya cita-cita itu sebagian dari keimanan. Jadi tekadnya itu sudah tidak dipengaruhi oleh hawa nafsunya, oleh syahwatnya. Ngaji ya karena Allah, bukan karena orang tuanya. Bukan pengen jadi penceramah ya enggak. Pokoknya mencari ridha Allah. Masalah nanti jadi apapun urusan Allah, yang penting tugasnya beres. Tugas kita apa? Belajar. Yang tiada batas. Belajar yang tiada batas. Batasnya sampai kematian. Jadi nanti kalau sudah jadi ustadz, tetap belajar, jangan jadi ustadz sudah merasa cukup. Karena minal mahdi ilalah mahdi. Idza sadaqal azmu wa dokhas sabil. Apabila tekad sudah bulat, maka jalan menjadi jelas. Kalau himmahnya sudah tinggi, jalannya itu jelas. Idza sadaqal azmu wa dokhas sabil. Apabila tekad sudah bulat, maka jalan jadi jelas. Kalau kita ini masih sering kesasar, masih sering belot karena tekadnya kurang kuat. Hatinya ning, ya harus nong. Kalau sudah nong harus gung, maka ning nong, ning gung, ningkan hatimu. Nong bulatkan tekad. Mugung, pasti kamu akan mendapatkan keagungan. Ada ridho minka, Anda tidak adanya ridho darimu. Anda darinya nafsu. Fa inna man lam yardho an nafsi, barang siapa yang enggak rela dengan nafsu, yang enggak ridho dengan nafsunya, maka tidak akan menganggap bagus perilakunya dan tidak akan merasa tenang dengan nafsunya. Di majelis taklim begini dengan di pasar, di mall, masih nyaman di majelis taklim. Loh, kalau kita itu masih nyaman di mall daripada di majelis taklim, berarti kita ini masih dikuasai oleh hawa nafsu. Ke mall baru masuk udah bingung pengen pulang. Wah, jangan-jangan sudah tuhur. Karena nggak ada jam di sana. Jam 3 tempel nggak ada. Ada yang dijual itu tapi ya nggak cocok semua. Ada di atas sana nggak kedengeran, nggak turun suaranya. Gelisah, kalau pergi itu gelisah. Wah, sana sholatnya gimana ya? Di forum ilmu lebih disukai daripada forum selain ilmu. Pokoknya merasa sadar diri, merasa dirinya itu hina, lemah, nggak berdaya, itu tandanya kita nggak dikuasai oleh hawa nafsu. Merasa nggak tenang, dalam dirinya ada namanya roja khauf. Roja itu berharap, khauf itu merasa takut. Kita itu harus berharap terhadap rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah itu membalap murkanya. Kita maksiat kayak apa, jangan sampai kita tidak bertaubat. Karena rahmatnya Allah membalap murkanya. Tapi juga harus ditanamkan khauf. Apa? Jangan-jangan kalau saya maksiat belum sempat taubat, saya mati lagi.
mati dalam kondisi maksiat, ditanamkan khauf. Saya ini lagi ibadah, ahli zikir, jangan-jangan nanti ketika mau mati Allah nyabut iman saya lagi. Khauf. Atau makna khauf itu, kalau Allah sudah banyak berjasa kepada kita, kira-kira apa balasan jasa kita kepada Allah? Karena setiap jasa itu harus dibalas. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Setiap kebaikan harus dibalas. Nah, kalau Allah sudah berbaik pada kita, apa balasan kita? Jadi nggak merasa tenang, itu hatinya harus dipasang, namanya roja, khauf. Roja berharap kepada rahmatnya Allah, khauf takut nikmat yang diberikan oleh Allah itu dicabut sewaktu-waktu. Takutnya seneng ngaji begini dicabut, seneng tahajud takutnya dicabut, seneng belajar takutnya dicabut. Ada kok orang mondok gitu sudah setahun lagi gitu gagal, ada nggak? Ada, banyak terjadi. Maka kita mohon, ya terutama kita mohon kepada Allah ketetapan iman, tauhid, Islam. Jadi hatinya jangan merasa tenang. Wa man kana bi adalah sifat kana mutanabiyan mutayakin. Barang siapa punya sifat ini maka dia adalah orang yang peka. Ditawari kepada tiap-tiap litawarak wal awarid pada tiap-tiap kejadian yang terjadi. Wabitayakut dengan kewaspadaan, kepekaan, ya tamakanu minatafakuti khawatiri. Dengan kepekaan itu maka dia akan mapan dari mengintai-ngintai atau meneliti beberapa getaran hatinya. Apakah itu dari setan, apakah itu dari hawa nafsu, apakah itu dari Allah. Dan menjaganya. Ketika kita sudah nyambung sama Allah yang kayak begitu itu, tahmadu nironu syahwat, maka nironu syahwat itu api syahwat, maksudnya gejolak syahwat yang diserupakan bagaikan api. Api syahwat itu maksudnya begitu. Sama-sama di dalam panasnya. Orang itu kalau lagi ngikuti syahwatnya panas nggak? Itu laksana api. Fala yakunulah alaiya ghalabatun, maka syahwatnya nggak bisa mengalahkannya, nggak punya kekuatan. Akhirnya orang tersebut mempunyai sifat iffah, menjaga kehormatan. Nah, orang kalau sudah mempunyai sifat kayak begitu, mutajaniban likulli ma Allah, maka dia bisa menjauhi terhadap apa yang dilarang oleh Allah, menjaga dari seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah. Itulah yang dimaksud makna taat kepada Allah. Taat itu ya kayak begitu itu. Bukan taat itu ibadah, bukan tunduk itu maksudnya sampai hawa nafsu itu menjadi apa? Terkalahkan, tertundukkan. Itu namanya taat. Wa kama kana ridho ani nafsi sa'na man yata'atul ulumud dhahirah. Ketika keriduan dari nafsu itu adalah keadaan orang yang melangkah terhadap ilmu-ilmu dhahir, allati la tadul ala yubi nafsi, yaitu ilmu yang tidak menunjukkan cacatnya nafsu. Jadi kalau ada orang hanya belajar ilmu dhahir saja, senengannya debat saja, apa kata musonef? Musonef nyegah dari bergaul terhadap mereka, jauhi orang-orang yang hatinya tidak meneliti terhadap cacat dirinya. Orang-orang yang ngomongnya itu sombong. Kalau debat, urat lehernya sebesar pohon kelapa. Nggak mau kalah. Pokoknya harus saya yang menang. Kalah ya nggak nurut. Kalah nggak mau ngikut. Debatnya itu nggak imbang. Tapi kalau orang yang memang sudah ifah tadi, ya kalau dia kalah ya tunduk, patuh. Ternyata olehnya dia debat itu hanya pengen tes ilmu dhahir. Lah orang-orang yang senantiasa mengandalkan ilmu dhahirnya tidak mempelajari ilmu cacatnya kejiwaan atau cacatnya diri, itu jangan ditemani. Karena keburukan itu menular.
nularin. Wallahu alam bisawab. Pokoknya begitu itulah yang bisa diterangkan, silakan untuk bertanya.